Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk masih bisa hidup gitu, masih sehat, untuk mengarungi samudera kehidupan. Dan selanjutnya, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Ya, di serial Kultum di kesempatan kali ini perkenalkan nama Ana Fauzan Adim Suparno dari kelas 11-2, dan di sini Ana akan memberikan kultum atau singkatnya ya sebuah curahan motivasi yang berjudul pengorbanan dan upgrade gitu. Kalau kita berbicara soal pengorbanan dan upgrade, ini adalah sebuah hal yang tentunya sangat tidak bisa dipisahkan begitu. Apalagi untuk kita yang sedang menjalani kehidupan ini, banyak pengorbanan yang harus dilakukan, atau minimal kalau yang kita kira orang-orang yang hanya berdiam diri dalam rumah gitu, yang bermain game, tapi mereka sedang mengorbankan juga. Mereka mengorbankan masa mudanya dan waktunya gitu untuk sebuah hal yang dia yakini. Jadi Ana di sini ingin membicarakan pengorbanan dari sisi lainnya begitu. Kalau seandainya Ana merintahkan kalian untuk segera maju ke garis depan Palestina, berjuang bersama sayap kanan Hamas dan lain sebagainya, Ana yakin itu kurang pas. Kenapa? Buktinya kita ini sebuah pelajar gitu, kita tidak memiliki kemampuan yang pas untuk berada di medan depan atau di front line begitu. Jadi sebuah pengorbanan atau perjuangan memerlukan front line yang cocok, memerlukan garis depan yang cocok. Bisa jadi ada yang ahli dalam pertempuran depan, front line, yang mereka benar-benar kritis, yang dapat berorasi dan juga menyampaikan pendapatnya dengan lantang. Dan selanjutnya ada yang di front line tengah begitu, di center. Mereka membuat mediasi begitu, meyakinkan yang lain untuk ikut berjuang. Dia mungkin tidak cocok untuk berada di medan depan, karena apa? Bisa jadi tekanan mentalnya masih kurang kuat, tapi kemampuan manipulasinya dan juga dengan pengetahuan ilmunya, dia cocok untuk berada di tengah. Dan selanjutnya ada backline. Di backline ini jangan salah, kebanyakan orang mengira bahwa mereka yang berjuang di garis belakang itu adalah yang sifatnya pecundang. Tapi dalam sebuah ilmu pengorbanan atau perjuangan, bisa jadi yang backline ini atau para shadow, mereka lah yang menentukan nasib yang di depan. Contohnya apa? Buktinya di zaman dahulu biasanya para komandan, biasanya para raja gitu, para sultan, mereka berjuang di garis depan, langsung menjadi musuhnya dan mendapat kemenangan. Tapi buktinya apa? Dalam pertempuran seperti yang terjadi pada Sultan Baibars yang mengalahkan para Mongol, apa yang terjadi? Beliau syahid begitu melawan para Mongol, walaupun berhasil menendang Mongol untuk pertama kali dalam sejarah gitu. Tapi apa yang terjadi ketika kehilangan para pejuang hebat di garis depan? Maka siapakah yang akan mengontrol di tengah dan belakang? Itulah kenapa di sini ada kontrol strategis. Bisa jadi yang di belakang ini mereka adalah para mastermind gitu. Mereka yang menyiapkan jalur logistik, mereka yang menyiapkan bagaimana mengatur pertempuran dan lain sebagainya. Dan ini tidak hanya berlaku dalam pertempuran. Kalau kita berbicara soal garis perjuangan di mana kita ingin berada, di situ kita bisa melihat ke diri kita juga. Misalnya kita sebagai pelajar gitu, kita tahu kita tidak bisa berperan secara langsung dalam menegakkan kebenaran, tapi ada yang bisa kita lakukan, amar ma'ruf nahi munkar. Di sekolah kita masing-masing, itu pengorbanan yang bisa kita lakukan, itu perjuangannya, itu dalam bentuk tindakan. Dan selanjutnya ada pengorbanan yang sifatnya material, atau kalau kita mau lebih jabarkan lagi, bisa terlihat atau tidak terlihat begitu. Jadi kurang lebihnya untuk tema yang pertama, pilihlah apa yang ingin kamu korbankan dan untuk apa. Dan selanjutnya setelah kamu memantapkan bagaimana atau sifat yang ingin kamu perjuangkan, selanjutnya masuklah pada tahap pilihlah garismu. Kalau kau tidak yakin untuk berjuang di garis depan, masih ada garis tengah untuk berjuang. Tidak yakin dengan garis tengah, jadilah yang di belakang, tapi bisa benar-benar membantu yang lain di depan. Karena kelak ketika yang di depan mulai berjatuhan, maka yang tengah akan maju. Ketika yang tengah jatuh, maka yang paling belakang yang akan menanggung akibatnya. Dan di belakang kita ini terdapat umat yang menanti kehadiran kita. Dan selanjutnya soal upgrade gitu. Kita kembali ke kategori mereka-mereka yang berada di rumah gitu, bermain game. Mereka juga sedang mengupgrade. Mereka mengupgrade skill gamingnya gitu. Itu kalau dari sisi meningkatkan diri, soft skill tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah mereka mengorbankan waktunya di tema pertama. Nah selanjutnya, entahkah kau termotivasi dari sebuah buku begitu, bagaimana cara untuk
mengembangkan diri, baik dari buku-buku ya yang lokal begitu sampai ya buku yang sifatnya judulnya kontroversial begitu. Entah dari mana kamu mendapatkan motivasinya untuk mengorbankan sesuatu, tapi yakinlah di situ ada upgrade, di situ ada perubahan yang terjadi dalam dirimu. Sekecil apapun sebuah perubahan, di sana ada dampaknya, terasa ataupun tidak terasa. Awalnya mereka akan meremehkanmu, selanjutnya akan menumpatmu kepadamu gitu, dibicarakan di belakang, dan terus menerus sampai akhirnya terjadi apa? Orang-orang akan mencontohmu dan akhirnya menjadikanmu sebagai teladan. Di sana ada prosesnya, kita bisa lihat perjuangan Rasul begitu. Bagaimana bayangkan saja seorang individu yang harus mengajak sebuah kaum yang menjadi salah satu pusat penyembahan berhala, yaitu di Mekah di zaman dahulu. Kita melihat para perjuangan zaman dahulu. Kalau yang sekarang kita bisa lihat ada Omar Mokhtar, sang singa dari gurun yang berjuang di Libya melawan pendudukan Italia. Dia tahu bahwa tentara Turki Utsmani tidak akan datang dan sudah lemah Turki Utsmani, tapi beliau tetap melawan. Ada Al-Jazari dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bahwa di setiap masa ada para pejuang yang siap untuk mengorbankan dirinya. Itu kalau kita berbicara soal garis depan. Tapi kembali dalam pengorbanan, entah di garis mana kau berjuang, di sana akan ada upgrade, di sana akan ada peningkatan gitu. Kita harus menganggap hidup ini ada sebuah makna yang harus kita penuhi begitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap. Ya, nantikan terus edisi kultum berikutnya. Sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.